Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tsumma i'lamu rahimakumullah fa inna khairal kalami kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani a'izza'i rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita sebuah nikmat yang sangat besar, nikmat iman serta nikmat Islam, dan juga nikmat kesehatan, nikmat waktu luang yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita kembali dapat berkumpul di majelis ini, Majlisul Ilm, majlis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, majlis yang dihadiri oleh para malaikat. Dan tak lupa salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya setia hingga akhir zaman. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Marilah pada kesempatan yang berbahagia ini kita teruskan pembacaan kitab kita, yang mana kita sampai pada halaman 18 Mas ya. Di sini 18, tertulisnya 15 Agustus. Saya kemarin tadi 15 Agustus Bapak. Sampai 20. 20 ya. Yaqul Ibnu Qayyim. Lali tak tandai di sini. Ya, makanya ini kan 15 Agustus kemarin. Tapi ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an ya. Kita akan teruskan pembacaan kita masih di Muqaddimah Kitab Kun Salafiyan Alal Jadah, yang mana kitab ini ditulis oleh beliau Fadilatul Ustaz Ad-Doktor Abdul Salam Ibn Salim As-Suhaimi rahimahullah taala. Nah, di sini beliau mengatakan di halaman 20, yaqul Ibnu Qayyim rahimahullah, berkata Imam Ibnu Qayyim, wa hadha li'anna at-tariqa al-musil ila Allah wahid. Beliau mengatakan bahwasanya ini menunjukkan, ya, ini sebenarnya komentar dari ayat wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. Antum lihat di atasnya itu ada ayat surat Al-An'am 153. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u, dan ini adalah jalanku yang lurus, fattabi'u. Ikutilah kata Allah. Wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. Dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan subul, ya, banyak jalan. Fatafarraqu bikum an sabili, maka kalian akan berpecah belah dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari ayat ini ayyul ikhwah, Ibnu Qayyim mengatakan bahwasanya jalan menuju Allah Subhanahu wa taala itu cuma satu. Tidak ada yang lain. Makanya orang-orang yang mereka ini meyakini semua agama itu sama, itu salah, jelas ya. Semua agama sama. Kenapa? Karena semuanya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak. Yang menuju kepada Allah cuma satu. Ya. Dalilnya apa? Ini surat Al-An'am, wa anna hadza sirati mustaqiman. Sirati satu jalan, Pak. Enggak ada jalan lain. Wa huwa ma ba'atsa bihi rusulahu wa anzala bihi kutubahu. Dan itu apa kata beliau? Yang menjadi jalan menuju Allah itu apa yang Allah utus dengannya itu para rasulnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul. Dari mulai zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad, Allah banyak mengutus rasul. Apa yang dibawa oleh para rasul? Dakwah tauhid, ya, dengan manhaj yang benar. Wa anzala bihi kutubahu, dan yang juga Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya. Wa la yasilu ilaihi ahadun illa min hadzal tariq. Maka tidak ada satupun orang yang sampai kepadanya kecuali dengan jalan ini. Walau atan nasu min kulli tariqin wastaftahu min kulli babin faturqu alaihim masdudah. Walaupun mereka para manusia itu ingin menuju Allah Subhanahu wa taala dengan segala jalan.
Mereka Pak, orang-orang yang berada di dalam firqah-firqah sesat misalnya, mereka niatnya baik, Masya Allah, mereka ingin menuju Allah. Semua ingin menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wastaftahu min kulli babin, bahkan membuka segala pintu. Faturuku alaihim masduda. Akan tetapi kalau enggak melalui jalannya Allah yang sudah ditentukan, maka jalannya tertutup. Wal abwabu alaihim mughlaqah, dan pintunya pun juga terkunci, ya bisa dibuka lagi, Pak. Illa min hadat tariq al-wahid, kecuali dari jalan yang satu ini. Fa innahu muttasilun billah musilun ilaihi. Karena jalan itulah yang akan menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nyambung kepada Allah, nyampe kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu ayyuhal ikhwah, niat tok itu tidak cukup. Oh saya niatnya baik, mari kita beribadah bagaimanapun caranya, yang penting niatnya baik. Tidak bisa. Kenapa? Karena lihat ayyuhal ikhwah, jalannya itu sudah ada kayak gini loh. Tidak cukup sekedar dia itu ikhlas lillahi ta'ala, tidak cukup. Makanya itu para ulama mengatakan syarat ibadah itu ada dua, bukan cuma satu, dua. Yang pertama itu ikhlas, yang kedua apa? Ittiba. Dia harus mengikuti. Maka di sini Allah mengatakan fattabi'u, ikuti, kan? Ya, disuruh mengikuti jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ayyuhal ikhwah, wa qad amarana Allahu inda tanazu' birraddi ilaihi wa ila rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kita ketika kita sedang ikhtilaf. Tanazu' di sini ketika kita sedang bertengkar atau mempunyai sebuah masalah. Untuk apa? Birraddi ilaihi, kembali kepada Allah. Pastilah ayyuhal ikhwah, kita sebagai manusia itu punya pemikiran masing-masing. Sing A duwe pemikiran ini, sing B duwe pemikiran ini. Berselisih itu pasti, ya. Berselisih itu pasti. Maka ketika kita sedang berselisih pendapat, ada pendapat Ustadz A, ada pendapat Ustadz B, ada pendapat Ustadz C, mana nih yang dipilih? Maka kata Allah apa? Kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ila rasulih sallallahu alaihi wasallam, juga kembali kepada rasulnya. Wa raddu ilallah wa raddu ila kitabihi. Sedangkan yang dimaksud kembali kepada Allah itu maksudnya apa? Yaitu kembali kepada kitab Allah, yaitu Al-Quran. Ya, kembali kepada Al-Quran. Wa raddu ila rasulihi wa raddu ilaihi fi hali hayatihi. Dan apapun kembali kepada rasulnya, itu yang dimaksud apa? Kembali kepada Nabi Muhammad SAW ketika masih hidup. Wa ila sunnatihi ba'da wafati, dan kepada sunnahnya. Sunnah di sini ayyuhal ikhwah itu maksudnya adalah hadis Nabi. Ya, kita akan insyaallah akan membahas apa arti sunnah ya di dalam buku ini. Tapi yang di sini adalah yang dimaksud adalah hadisnya Nabi Muhammad SAW ketika beliau sudah wafat. Apa itu dalilnya? Nah, lihat di sini ada dalilnya, surat An-Nisa ayat yang ke-59. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in, jikalau kalian itu ikhtilaf, kalian itu berbeda pendapat fi syai'in, terhadap sesuatu, faruddu ilallah war rasul, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Tadi seperti yang saya katakan, kembali kepada Allah itu maksudnya kembali kepada apa? Al-Quran. Kepada Rasul itu kembali kepada apa? Kepada Nabi, benar-benar Nabi ketika beliau masih hidup. Kalau sudah meninggal gimana? Ya kepada hadisnya. Ya. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jikalau kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, perhatikan ayat ini. Kalau orang itu beriman kepada Allah dan Rasulnya, beriman, benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, dia akan kembali kepada Allah dan kepada Rasulnya. Ikhtilaf nih antara antum misalnya, oh ada ustadz berkata ini pendapat saya A, B, C, D. Maka ketika kita ini benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya, kita kembali. Dari semua pendapat ini Pak, pasti ada satu yang benar. Nggak mungkin kabeh benar, itu nggak mungkin. Pasti ada satu yang benar. Maka ketika ternyata setelah kita kembali kepada Allah dan Rasulnya, yang benar adalah pendapat B misalnya, kita sebagai orang yang berpendapat A legowo. Kenapa? Karena itulah orang yang beriman seperti itu. Kalau dia beriman, dia kembali kepada Allah dan Rasul. Kalau tidak beriman, ya kembalinya entah kemana. Mungkin kepada perkataan imamnya, perkataan ustadznya, perkataan apanya begitu.
Nah, ini makanya di sini ditekankan in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Itulah yang terbaik. Ya. Itulah yang terbaik kata Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ayat ikhwah fa kalimatu syai'in nakhuna nakiratun fi siyaqi syart ta'ummu kull ikhtilafi tadad fil usul wal furu'. Maka kata-kata syai' yang artinya sesuatu itu dalam ilmu nahwu, ini berbicara ilmu nahwu Pak ya, itu nakirah. Apa nakirah? Jelasin enggak usah lah. Pokoknya ini masalah nahwu ya, kita tidak akan membahas masalah nahwu di sini. Intinya nakirah fi siyaqi syart, nakirah yang terdapat di dalam sebuah kalimat Arab. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya ini tuh global. Secara umum semua berbagai macam ikhtilaf, perbedaan pendapat di dalam usul maupun di dalam furu'. Kadang Pak, ya orang-orang tuh mengatakan, oh, tidak boleh ikhtilaf di dalam usul, tapi kalau di dalam furu' boleh. Enggak Pak. Semua, mau dia usul, mau dia furu', ya tetap harus kembali kepada Allah dan Rasulnya. Dan insya Allah pembahasan tentang usul dan furu' ini ada lagi, tidak akan saya bahas di sini. Ya, maksudnya sih apa toh usul itu? Maksudnya furu' itu apa toh? Nanti akan dibahas di bab-bab selanjutnya. Yaqul Ibnu Qayyim rahimahullah, berkata Al-Imam Ibnu Qayyim, walau lam yakun fi kitabillah wa sunnati rasulihi bayanun hukmi ma tanaza'u fi. Kalau seandainya, kata beliau Ibnu Qayyim, di dalam kitab Allah Al-Quran dan di dalam hadis itu enggak ada bayannya, enggak ada penjelasannya tentang hukum yang mana mereka ini ikhtilaf, yang mana mereka ini berbeda pendapat di dalamnya. Walam yakun kafiyan lam yu'mar birraddi. Dan bahkan walam yakun kafiyan, tidak cukup, maka tidak disuruh untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya. Artinya begini ayol ikhwah, maksudnya begini. Ayat ini itu menunjukkan bahwasanya semua hukum Islam itu ada. Ya. Semua hukum yang ada di dunia ini, yang kita itu ikhtilaf apa hukumnya ini, apa hukumnya ini, itu semuanya pasti ada di dalam syariat. Hanya kita mau mencari atau tidak. Tidak ada sesuatu pun hukum yang tidak ada di dalam Al-Quran dan tidak ada di dalam hadis, tidak ada Pak. Walaupun nanti ya suatu saat ketika kita belajar usul fikih Pak ya, itu ada hukum selain Al-Quran dan hadis, yaitu namanya qiyas misalnya ya. Tapi qiyas ya, kan ada dalil, pengambilan dalil itu. Kalau kita misalnya ditanya dalilnya apa Ustaz? Oh, dalilnya Al-Quran, dalilnya hadis. Tetapi di dalam usul fikih ada dalil yang lain Pak, namanya qiyas. Qiyas ini itu diambil dari dalam Al-Quran. Nanti insya Allah kita akan bahas di sini juga ya. Masya Allah kita punya lengkap loh Pak. Ada sedikit pembahasan tentang masalah qiyas ya. Jadi di luar hukum Al-Quran dan hadis itu ada yang namanya dalil qiyas. Tetapi ayyuhal ikhwah, dalil qiyas pun ini diambil dari Al-Quran dan diambil dari hadis ya. Jadi nggak semerta-merta oh dalil qiyas bukan dari Al-Quran dan hadis. Oh, enggak. Dalil dari qiyas ini pun diambil dari Al-Quran dan dari hadis. Jadi semua hukum Islam yang mana kita itu di dalamnya itu ikhtilaf, di dalamnya itu bersengketa, oh ini benar halal apa haram, itu semuanya ada. Kalau memang ada satu perkara yang dimana itu kok tidak ada yang dibahas di dalam Al-Quran atau dibahas di dalam hadis, maka ayat ini batal. Itu maksudnya, ayat ini batal ya. Kenapa? Oh ternyata ada suatu hukum yang tidak dibahas di dalam Al-Quran dan hadis. Tidak, semuanya sudah dibahas. Entah itu dalam hukum qiyas, nanti juga dalam usul fiqh itu ada mustalah-mustalah yang lain yang banyak sekali. Ya, tapi intinya semuanya itu ada kata beliau. Ibnul Mumtani ayyamurallahu ta'ala birraddi inda tanazu ila man la yujad indahu faslun niza'. Nah, perhatikan ya, beliau mengatakan karena tidak mungkin ya, Minal Mumtani, tidak mungkin Allah itu menyuruh kita kembali kepada Al-Quran dan hadis kalau memang di dalamnya itu nggak ada sebuah faslun niza' yang menyelesaikan permasalahan ini. Tidak mungkin. Kalau misalnya ternyata ada perkara-perkara di dalam syariat yang mana di Al-Quran nggak ada, hadis nggak ada, berarti ayat ini batal Pak. Ayat ini batal karena Allah menyuruh kita untuk kembali. Karena di sini dikatakan syai'un itu nakirah, artinya global, semua perkara ya yang mana kita itu di situ ikhtilaf benar-benar ada di dalam Al-Quran dan dalam hadis. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'.
Kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina farraqu dinahum, orang-orang yang berselisih nih, memecah belah agama mereka, wa kanu syi'a, dan mereka punya kelompok-kelompok. Jadi Syiah itu artinya kelompok-kelompok, Pak. Secara bahasa gitu. Syi'an berarti banyak sekali kelompok. Lasta minhum fi syai', engkau enggak ada urusannya, kata Allah Subhanahu wa taala. Coba saya buka terjemahan tadi, saya takut salah. Kalau sekarang tuh enak, Pak ya. Nah dulu kan kita harus buka Al-Quran terjemahan, sekarang kita tinggal buka HP gitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, nah lihat ini surat Al-An'am ya, ayat yang ke-159. Innal ladzina farraqu dinahum, sungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka menjadi golongan-golongan ya. Syi'an itu dari kata Syiah, Syiah itu artinya golongan. Lasta minhum fi syai', ya engkau sedikit pun bukan tanggung jawabmu atas mereka wahai Muhammad ya. Betul, alhamdulillah. Jadi lasta minhum fi syai' itu enggak ada urusannya kamu ya Muhammad. Jadi bukan tanggung jawabmu. Mereka yang berpecah belah itu bukan tanggung jawabmu wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, nah ini ayat yang penting, Pak. Antum kalau bisa harus hafal ayat ini, Pak. Ayat 115 surat An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yushaqiqir rasula", barang siapa yang menyelisihi nabi. Lihat, menyelisihi nabi. Min ba'di ma tabayyana lahu huda, setelah jelas kepada dia, datang kepada dia hidayah. Udah nih ada orang dikasih tahu, dinasihatin, Pak, ini nggak boleh, yang betul seperti ini. Tapi nggak, dia melenceng, yushaqiqir rasul, melenceng dari nabi. Ya. Setelah dijelaskan, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, tapi malah mengikuti jalan selain jalannya orang-orang yang beriman. Siapa itu orang beriman dalam ayat ini? Ayyuhal ikhwah, para sahabat. Karena ayat ini turun ya ketika zamannya Nabi, di situ ada sahabat, maka orang-orang mukmin yang ada pada waktu itu, yang ada di dalam ayat ini adalah para sahabat. Orang-orang yang mengikuti jalannya selain para sahabat, apa? Nuwallihi ma tawalla, akan dipalingkan Allah sepaling-palingnya. Maka inilah bahayanya ayyuhal ikhwah, kita itu mengkhilafi Nabi Muhammad SAW. Ya, dalam artian maksiat, Pak. Karena mengkhilafi Nabi belum tentu maksiat, tetapi yang dimaksud di sini adalah rangka benar-benar bermaksiat kepada Allah. Allah sudah menentukan ini jalannya kayak gini, Nabi sudah menentukan jalannya seperti ini, sahabat pun seperti itu pemahamannya. Kok melenceng? Sudah dijelaskan, melenceng. Maka yang terjadi apa? Nuwallihi ma tawalla, semakin jauh, semakin dimelencengkan sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya bahaya sekali, Pak ya. Menyelisih Nabi, menyelisih para sahabat itu bahayanya seperti ini. Dia akan dilencengkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semelenceng-melencengnya pokoknya. Maka kemudian di sini penulis buku ini mengatakan, "Fatawa'adallah man ittaba'a ghaira sabilil mu'minin." Maka Allah Subhanahu wa taala itu mengancam orang-orang yang tidak mengikuti para sahabat. Fadalla ala anna ittiba' sabilihim fi fahmi syar'illah wajibun. Maka ayat ini menunjukkan bahwasanya mengikuti jalannya mereka para sahabat yang di dalam syariat Allah itu sesuatu yang wajib, bukan sesuatu yang sunnah, Pak. Melu monggo ora melu ndak, tapi sesuatu yang wajib dari ayat ini, Pak. Bukan saya yang mengatakan, bukan Ustadz pula yang mengatakan, Allah sendiri yang mengatakan di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-115. Famukhalafatuhu dolalun, maka ketika mengkhilafi, ya mukhalafatnya mengkhilafi, menyelisihi para sahabat, itu merupakan kesesatan. Wa asnallahu ala sabiqin al-awwalina minal muhajirin wal ansar wa ala man ittaba'ahum. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala asna, ya, memberikan pujian kepada siapa? As-sabiqin al-awwalin, orang-orang yang dahulu masuk Islam. Orang-orang para pendahulu masuk Islam. Siapa itu? Ya para sahabat. Ya, mereka yang duluan masuk Islam, ini maksudnya. Minal muhajirin wal ansar, dari kalangan orang-orang muhajirin yang hijrah ke Madinah, dan kalangan ansar yang mereka adalah penduduk Madinah. Wa ala man ittaba'ahum, dan juga kepada orang-orang yang mengikuti mereka para sahabat. Dalilnya apa? Surat At-Taubah ayat yang ke-100. Lihat, ini ayatnya gampang dihafal, Pak ya. At-Taubah ayat 100. Nah, itu sudah pasti. Apa dalilnya?
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan." Dan para as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam, minal muhajirin wal ansar, dari kalangan orang-orang muhajirin dan kalangan orang ansar. Dan ada kata-kata walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti as-sabiqunal awwalun, mengikuti orang-orang muhajirin, mengikuti orang ansar, berarti mengikuti mereka para sahabat dengan baik, radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka, wa radu'an, dan mereka pun ridho kepada Allah, wa adalahum jannatin tajri tahtahal anhar, dan Allah mempersiapkan untuk mereka surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Perhatikan ayol ikhwah, ayat ini ayol ikhwah, An-Nisa atau ayat yang ke-100 benar-benar secara gamblang menjelaskan bagaimana cara kita untuk mendapatkan ridho Allah. Ketika ditanya bagaimana sih caranya meraih ridha Allah, maka tunjukkan ayat ini, ayat Taubah ayat 100. Apa itu? Walladzina tabau bi ihsan radhiyallahu anhum. Ya. Orang-orang yang mengikuti mereka para sahabat, Allah ridho kepada mereka. Maka ayat ini, Pak, itu sebagai dalil atau cara ya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Terus selanjutnya ayol ikhwah, kita selesaikan ya biar minggu depan kita masuk ke bab yang pertama gitu. Ini masih mukadimah ini. Wa bayyana Rasul sallallahu alaihi wasallam anna khairan nasi qarnuhu summa alladziina yalunahum faqala. Dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan juga, Pak, di dalam hadisnya bahwasanya umat yang terbaik itu adalah generasinya beliau, generasinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu para sahabat. Summal ladina yalunahum, kemudian setelah para sahabat, yaitu tabi'in maksud saya. Kemudian summal ladina yalunahum, kemudian tabi'in. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi qarni summal ladina yalunahum summal ladina yalunahum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baiknya manusia adalah pada generasiku, zamanku, yaitu para sahabat. Summal ladina yalunahum, kemudian zaman setelah para sahabat. Summal ladina yalunahum, kemudian zaman setelahnya. Jadi 3 generasi ini adalah disebut dengan 3 generasi terbaik. Yang pertama adalah generasi para sahabat, yang mana mereka adalah orang-orang yang bertemu dengan Nabi, kemudian melihat Nabi, beriman kepada Nabi, dan meninggal di atas Islam. Itu namanya para sahabat, Pak. Karena ada para sahabat yang mana bukan disebut sahabat ya, mereka ini hidup pada zaman Nabi tapi nggak pernah melihat Nabi. Hidup pada zaman Nabi tapi nggak pernah melihat Nabi karena mereka berada di Yaman misalnya, atau berada di negara lain, itu mereka tidak pernah melihat Nabi. Kemudian summal ladina yalunahum, kemudian generasi setelah para sahabat namanya tabi'in, yaitu murid-muridnya para sahabat. Mereka tidak pernah melihat Nabi, tapi mereka bertemu dengan sahabat dan mereka itu menuntut ilmu dari para sahabat. Summal ladina yalunahum, kemudian generasi selanjutnya yaitu tabi'ut tabi'in, ya. Generasi setelah tabi'in namanya tabi'ut tabi'in. Kemudian beliau mengatakan, wa amara sallallahu alaihi wasallam bittiba'i sunnatihi, dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk mengikuti sunnahnya, wa sunnati khulafa'ir rasyidin, dan sunnahnya para khulafa'ir rasyidin, wa haddara min mukhalafatin, dan kemudian mengancam ya dari apa? Orang-orang yang mengkhilafi, menyelisih mereka para sahabat. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguhlah kalian terhadap sunnahku. Sekali lagi, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan tahu nanti setelah ini yang disebut sunnah itu apa dan yang tidak sunnah itu apa. Kita akan tahu. Dan juga sunnahnya para khulafa'ur rasyidin setelahku, kata Nabi. Tamassaku biha, berpegang teguhlah kepadanya, yaitu kepada yang tadi itu, Pak, sunnahnya Nabi dan sunnahnya khulafa'ur rasyidin. Wa abdu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah dengan gigi geraham, ya. Ini menunjukkan benar-benar kita itu harus berpegang teguh, Pak, ya. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun. Dan berhati-hatilah kalian terhadap perkara yang baru, karena setiap perkara yang baru itu namanya bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Perhatikan ayol ikhwah, hadis yang ini yang kita baca tadi, ini menunjukkan bahwasanya berpegang teguh dengan sunnahnya Nabi itu nggak gampang, sulit, Pak.
Sehingga Nabi mengatakan abdu 'alaiha bin nawajid, gigit pakai gigi geraham, suruh nyokot Pak. Mendingan benar-benar itu sulit, gak sekedar dicekal tok ngene ora, tapi cuma nyokot gitu. Mendingan benar-benar itu adalah sesuatu perkara yang tidak mudah. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian beliau mengatakan, Syekh Abdul Salam beliau mengatakan di sini, wa wasafa sallallahu alaihi wasallam al-firqah an-najiyah. Dan kemudian beliau juga mensifati yang namanya firqah an-najiyah, yang mana akan kita bahas pula insyaallah detail apa itu firqah najiyah. Biqaulihi, dengan sabdanya beliau, ma'ana alaihi al-yauma wa ashabi. Ya, yang namanya firqah najiyah itu semua yang berada di atasku pada hari ini dan juga pada sahabatku. Fadallat hadhihi nusus wa ghairiha ala wujubi ittiba'il kitab wa sunnah. Maka dalil-dalil tadi yang kita baca, semua nas-nas tadi dan yang lainnya itu semua menunjukkan apa? Wujubul ittiba'. Wajibnya kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Wujub ittiba'i sabilil mu'minin, dan juga mengikuti jalannya orang-orang yang beriman, yaitu para sahabat. Wa aulal mu'minina alladziina yajibu ittiba'u sabilihim hum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang yang beriman yang wajib kita ikuti pertama kali. Karena kan di sini dikatakan mengikuti orang yang beriman. Beriman ini siapa? Nah, orang yang paling beriman ya, dari generasi umat Islam ini adalah mereka para sahabat. Kama taqaddam, sebagaimana yang telah lalu kita jelaskan ya oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau mengatakan wa kullun minas sahabati munibun ilallahi ta'ala. Karena setiap sahabat itu kembali kepada Allah. Fayajibu ittiba'u sabilihi wa aqwalihi wa i'tiqadati min akbari sabilihi. Maka wajib untuk mengikutinya, perkataannya, kemudian akidah-akidahnya, itu semua termasuk jalannya para sahabatnya, ya, jalannya para sahabat. Wa yaqul Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dan berkata Ibnu Mas'ud, beliau adalah seorang sahabat, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikutilah Nabi, ya, ikutilah dan jangan berbuat bid'ah. Karena apa? Faqad kufitum, karena sudah dicukupkan, enggak perlu tambahan lagi agama ini. Wa yaqul Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad rahimahullah, usul sunnati indana at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, dasarnya sunnah kita, ya, usul itu artinya dasar, Pak. Dasar sunnah kita itu apa? At-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah. Kita itu berpegang teguh terhadap apa-apa yang dipegang oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, wal iktida'u bihim, dan juga apa? Mengikuti iktidak, mengikuti mereka, wa tarkul bid'ah, dan meninggalkan bid'ah. Perhatikan ayat ikhwah, ini perkataan lengkap sekali ya. Artinya ketika kita itu belajar masalah manhaj, tidak sekedar kita mengatakan ayo kita berpegang teguh kepada sahabat, tidak, tapi juga kita harus menjelaskan tentang masalah bid'ah sehingga ditinggalkan. Sebagaimana kalau kita belajar masalah tauhid, maka kita juga belajar masalah syirik. Kita belajar perintah Allah, kita juga belajar tentang larangan Allah. Itu semuanya sudah ada, Pak. Maka ketika belajar tentang manhaj yang benar, sahabat manhaj seperti ini, kita juga harus belajar tentang bid'ah. Oh, bid'ah ini seperti ini, harus ditinggalkan. Bid'ah itu cirinya seperti ini, harus ditinggalkan. Nah, karena itu satu kesatuan. Fal wajibu ala kulli muslimin huwa ittiba'ul kitabi wa sunnah bi fahmi salafus salih. Maka yang wajib setiap muslim itu apa? Mengikuti Al-Quran dan mengikuti hadis. Tok tidak, bi fahmi salafus salih, dengan pemahaman para sahabat. Dan saya selalu mengulang perkataan ini, Pak. Kita mengikuti Al-Quran, kita mengikuti sunnah, itu tidak cukup. Tidak cukup. Kalau kita lihat firqah-firqah yang sesat, kelompok-kelompok sesat pun mereka menggunakan Al-Quran dan hadis. Tanyalah siapapun, Pak, sampai yang namanya Syiah, mereka pun pakai Al-Quran, mereka pakai hadis. Tapi yang jadi pertanyaan, pemahamannya siapa? Nah, ini Al-Quran dan hadis ini dipahami oleh siapa? Maka tidak lengkap kecuali kita mengatakan bifahmi salafus salih, dengan pemahaman mereka para sahabat salafus salih. Wa rabbatan minni fil musyarakati fid durusil lati tulqa fi kulliyati syariah. Kata beliau, ya, Syekh Abdul Salam, ini perkataannya beliau sendiri, dan saya suka, ya, kata beliau, saya suka dari dalam hati saya untuk apa? Ikut dalam pelajaran ini, pelajaran manhaj. Tulqa fi kulliyati syariah bil jami'at islamiyah bil Madinah Munawwarah, yang mana pelajaran ini juga disampaikan ya di kuliah syariah
di Universitas Madinah. Bikismin Nasad, tidak tahu saya maksudnya apa ini. Bikismin Nasad ini tidak paham. Mungkin Nasad itu sebuah kegiatan ekstrakurikuler, mungkin maksudnya seperti itu. Saya pernah mendengar seperti itu ya. Faqad ulqiyat walhamdulillah iddat durus tata'allaqu bil manhaj. Kata beliau, alhamdulillah sudah banyak nih pelajaran-pelajaran ya yang berkaitan dengan manhaj ya di Jamiah Islamiyah gitu, di Universitas Madinah. Manhajus salafus saleh, yaitu manhajnya salafus saleh, wa man tabi'ahum ala manahijim, dan juga orang-orang yang mengikuti mereka di atas manhaj yang benar. Wa qad raghaba minni ba'dul ikhwah an atba hadid durus. Nah, perhatikan ayol ikhwah, dan beberapa ikhwah di sana di Madinah itu kepingin saya supaya mencetak pelajaran ini. Artinya Pak, beliau di sini ini artinya pelajaran sebenarnya nggak ada dalam buku ini Pak. Jadi beliau Syekh Abdul Salam itu sekedar untuk ngisi muhadharah, ngisi kajian ya. Kemudian ikhwah mengatakan, Ustaz dibukukan Ustaz. Kayaknya kajian ini bagus untuk dibukukan. Maka beliau menulis buku ini. Ya. Aslinya nggak dibukukan. Sebagaimana Syekh Shalih Fauzan ya, itu punya kitab fikih Pak. Namanya Mulakhasul Fiqh, Syekh Shalih Fauzan. Mulakhasul Fiqh itu adalah kumpulan kajiannya beliau tentang masalah fikih. Jadi kajiannya beliau masalah fikih dibukukan, jadilah buku Mulakhasul Fiqh. Nah, beliau pun seperti itu ya. Jadi kajian kemudian dibukukan seperti itu ya. Kalau saya enggak ya, kita cukup baca aja. Saya enggak sampai derajat para ulama seperti itu. Cukup kita membaca buku-buku para ulama. Faraja'tuha wa adaftu ilaiha ba'd al-idafat al-muta'alliqah bil mawdu'. Maka kemudian setelah dijadikan buku, kemudian dimurojaah sama syekhnya, kemudian ditambahi sedikit, kata beliau, wa ra'aitu minal munasib tasmiyatuha kun salafiyan al jadah. Maka setelah itu beliau kasih judul ya. Judul yang tepat buku itu adalah kun salafiyan al jadah. Wa qad tadammanatil umur at-taliyah, yang mana buku tersebut itu mengambil banyak sekali konten ya. Di sini kontennya ada 1 sampai, tidak usah kita baca Pak ya. Insya Allah kita akan belajar semua 1 sampai 16, ada banyak sekali yang akan kita pelajari di buku ini ya. Nanti silahkan baca sendiri, tapi makanya ada al-maqsud bisunnah, al-musammayat, itu nanti kita akan belajar semua. Dan terakhir beliau mengatakan, as'alullah ta'ala ayyarzuqana al-ikhlasa fil qawli wal amal wa ayyuwaffiqana wal muslimina lil amalin nafi'. Saya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keikhlasan di dalam perkataan dan perbuatan kita, dan kemudian supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada orang-orang muslim ya, muslimin semuanya, ilmu yang bermanfaat, wal amal as-shalih, dan amalan yang saleh, wa ayyanfa'a bima katabtu, dan supaya Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang aku tulis itu bermanfaat. Masya Allah. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perhatikan ayyuhal ikhwah. Kalau antum pengin didoain para ulama, gampang Pak. Baca bukunya ya. Buku para ulama itu setiap mukadimahnya itu mengandung doa. Sebut aja siapapun ya. Antum baca buku ulama mesti di awal-awal tuh doakan. Karena itu merupakan adab seorang guru mendoakan muridnya. Maka di sini lihat para ulama, mereka itu juga mempunyai adab ketika menulis buku. Di awal itu mesti ada doanya. Doa untuk siapa? Doa untuk yang baca buku ini. Ketika antum baca buku ini Pak, antum seakan-akan didoakan sama mereka para ulama, para penulis buku ini. Wallahu alam bishawab. Selanjutnya ya ikhwah, kita langsung ke bab yang pertama, yaitu antum ya, di sini kan ada cuman tahun berapa beliau nulis ya, nggak perlu kita baca ya. Kita akan langsung ke bab yang pertama, pelajaran yang pertama. Masih ada waktunya ya. Al-maqsudu bisunnah ya. Yang dimaksud dengan sunnah itu apa? Ya, al-maqsudu bisunnah. Lama kana minal ma'ruf anna min musammayati ahli sunnah wal jamaah as-salafiyun fayuhsanu ta'rif bisunnah fil lughah. Di sini beliau mengatakan bahwasanya termasuk dari nama-nama ahli sunnah wal jamaah adalah as-salafiyun. Kita tahu as-salafiyun itu adalah salah satu nama ya, berarti ada namanya, ada banyak Pak ya. Ahlussunnah wal jamaah itu punya banyak nama, salah satunya as-salafiyun. Maka baiknya, kata beliau, fayuhsanu ta'rif, maka ada baiknya kita mengetahui tentang apa arti dari sunnah.
secara bahasa dan secara istilah. Karena biasanya Pak, secara bahasa itu berbeda dengan secara istilah. Contohnya seperti ini Pak. Ada kata-kata bahasa Arabnya mobil itu sayyarah. Mobil itu bahasa Arabnya sayyarah. Nah, ketika kita baca Al-Quran surat Yusuf, itu disebutkan sayyarah. Wajahat sayyaratun fa'arsalu waridahum fa'adla dalwa. Loh, kok ada kata mobil di dalam Al-Quran? Nah, ini perlu dibahas ya. Apa kata sayyarah ini bahasa Arab ini artinya apa gitu ya? Padahal bukan mobil kalau di dalam Al-Quran. Maka kita perlu membahas secara bahasa itu artinya apa. Dan kemudian secara istilah artinya apa? Oh, kalau secara istilah ini artinya ini. Kalau di istilah kedokteran artinya ini. Di istilah kesehatan artinya ini. Di istilah ini jadi macam-macam. Begitupun sunnah sunnah itu mempunyai banyak makna. Maka perlu kita pahami dulu sunnah secara istilah itu apa, secara bahasa itu apa. Summa ba'da dzalika nu'arriju 'ala ta'rif bi musammayati al-sunnah. Kemudian baru setelah itu kita mengeluarkan ya, nu'arriju, kita akan mengeluarkan definisinya tentang al-sunnah wal jamaah. Itu definisinya apa? Wa dzakara sabab dzalik, dan kemudian juga menyebutkan sebabnya apa. Kok dinamakan ini, sebabnya apa? Nama al-sunnah seperti ini, sebabnya apa? Nama al-sunnah seperti ini, sebabnya apa? Baik. Fasunnatu fil lughah hiya tariqah wasirah. Perhatikan ayyuhal ikhwah, sunnah secara bahasa itu artinya adalah at-tariqah, jalan. Jalan di sini Pak ya, itu sebenarnya kalau bahasa Indonesia itu membingungkan. Jalan di sini itu bukan jalan itu loh, bukan. At-tariqah itu apa ya? Cara. Ya, at-tariqah itu definisinya itu cara. Ya. Bukan jalan, tapi cara, metode, tariqah. Nah, wasirah dan perjalanan juga itu namanya juga sunnah gitu. Wa qad ikhtalafa ulama Allah hal sunnatu maksuratun fil lugha ala tariqah al hasanah annaha tashmalul hasanah wal qabih atau annaha tashmalul hasanah wal qabih. Nah, ulama lugha, ulama bahasa, sebenarnya kita nggak terlalu penting ya masalah bahasa ya. Nggak terlalu ditekankan. Di sini disebutkan bahwasanya ulama bahasa itu ikhtilaf, berbeda pendapat. Apakah yang dimaksud sunnah itu maksuratun ala tariqah al hasanah, maksudnya metode yang baik, jalan yang baik, atau juga menyeluruh nih yang baik dan yang buruk? Nah, itu sebenarnya pertanyaannya. Tapi kalau menurut saya pribadi, karena ini masalah bahasa, yang namanya sunnah itu seluruhnya ya, sunnah yang sayyi'ah, ya, sunnah hasanah, sunnah yang baik itu juga disebut sunnah, sunnah yang buruk itu juga disebut sunnah ya. Makanya ada sunnah hasanah, sunnah sayyi'ah, jalan yang baik sama jalan yang buruk. Wasahih annal murad biha fil lughah hiya tariqah. Nah, ini sama nih Pak. Dan yang benar secara bahasa, yang dimaksud secara bahasa itu ya jalan, metode ya. Sawa'an kanat hasanatan au qabihatan, yang baik maupun yang buruk podo, itu namanya sunnah. Wa mimma yadullu ala dzalika, dan apa namanya yang menunjukkan itu adalah hadis Nabi, hadis Nabi SAW yang berkata, man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Barang siapa yang di dalam Islam itu dia itu membuat sebuah jalan atau sunnah yang hasanah, falahu ajruha, maka dia akan mendapatkan apa namanya pahalanya. Wa ajru man amila biha, dan pahala yang mengamalkannya. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan, dan barang siapa yang dia itu menjalankan sunnah sayyi'ah, sunnah yang buruk, fa'alaihi wizruha, maka dia akan mendapatkan dosanya. Wa wizru man amila biha, dan juga dosa yang beramal. Nah, jadi di sini sunnah di sini maksudnya sunnah secara bahasa, Pak. Perhatikan ayyuhal ikhwah, kata-kata sunnah di dalam hadis ini, walaupun Nabi yang mengatakan ini sunnah secara bahasa, artinya metode, jalan, thariqah. Nah, itu arti sunnah di dalam hadis ini. Hai suka sama Nabi SAW as-sunnah ila sunnatin hasanatin wa sunnatin sayyi'atin. Yang mana Nabi membagi sunnah itu menjadi dua, sunnah hasanah yang baik dan sunnah sayyi'ah yang buruk. Amma sunnah fil istilah, adapun secara istilah, sunnah itu falaha istilahun indal muhaddisin kama anna laha istilahan indal usuliyin wa kadzalika indal fuqaha. Kata beliau, sunnah itu punya definisi sendiri, punya istilah sendiri di kalangan orang-orang yang belajar ilmu hadis, dan juga indal usuliyin di kalangan orang-orang yang belajar ilmu usulul fikih, wa kadzalika indal fuqaha, dan juga di kalangan orang-orang yang belajar ilmu
fikih. Jadi Pak, ini ada 3 ilmu Pak. Ada 3 ilmu yang berbeda. Yang pertama ilmu hadis, yang kita sebut dengan mustalah hadis, ya. Yang disebut di sini adalah ilmu hadis, itu ilmu hadis maksudnya. Yang kedua ada ilmu usul fikih. Ilmu usul fikih ini bukan ilmu fikih, beda lagi. Ilmu usul fikih yang mana saya pelajari ketika masih kuliah. Kemudian ilmu fikih. Di 3 ini Pak, itu definisi sunnah berbeda-beda Pak. Nah, definisi sunnah berbeda-beda. Lihat, beliau mengatakan, fa fi istilahil muhaddisin huna hiya hiya ma usira 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw takririn aw sifatin khilqiyatin aw khuluqiyatin. Perhatikan, kalau orang-orang ahlul hadis, sudah azan. Tapi kita cukupkan sampai di sini dulu. Soalnya suaranya bareng-bareng nanti. Soalnya kita akan membahas tentang apa itu sunnah di kalangan orang-orang ahlul hadis dan orang-orang usul fikih dan orang-orang fuqaha. Kita cukupkan sampai di sini. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu wal ghafurur rahim. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.